Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.7 Dinamika gerak kelas 10 pertemuan 4. Dinamika gerak melingkar. Benda yang bergerak melingkar selalu ada percepatan yang arahnya menuju ke pusat, yang disebut percepatan sentri. Sentri itu pusat. Besar percepatan sentri tersebut dituliskan dengan percepatan asentri. AS adalah V kuadrat per R, atau AS adalah omega kuadrat kali R. Dengan V adalah laju linear, omega laju sudut dengan satuan masing-masing seperti yang tertera di sini, meter per sekon untuk V dan radian per sekon untuk omega. Sedangkan R adalah jari-jari lintasan dengan satuan M, meter. Sedangkan gaya yang menyebabkan adanya percepatan sentri yang menuju ke pusat disebut gaya sentripetal, yang besarnya ditulis dengan, kalau di sini ada AS, maka di sini ada FS. Sehingga tinggal menambahkan di sini M kali AS. AS-nya adalah V kuadrat per R. Sehingga FS-nya adalah M V kuadrat per R. Langsung menuju ke contoh soal di sini. Contoh 5.10. Sebuah bola 2 kg diikatkan di ujung utas tali dan kemudian diputar. Jadi ini ada tali yang diputar, ujungnya diberi benda bermasa M ini. Ada benda bermasa yang mana masanya adalah 2 kg. Sudah diketahui di situ M-nya adalah 2 kg, ada diketahui. Nah, ini M-nya 2 kg. Kemudian dengan kelajuan tetap di sini meter per sekon, berarti simbolnya adalah V. Diperlihatkan seperti gambar dengan jari-jari itu adalah R. Tentukan besar gaya tegangan tali. Sedangkan Anda tadi sudah tahu bahwa gaya tegangan tali merupakan gaya yang arahnya menuju ke pusat, F sentri. Maka F sentrinya adalah T. T-nya berarti sama dengan persamaan F sentri, yaitu M kali AS. AS adalah V kuadrat per R. Seperti ini. Dimasukkan ke sini. Nah, ini. Tinggal masukkan M-nya 2, V-nya 5, dikuadratkan per 1. 5 kuadrat adalah 25. 25 kali 2 adalah 50. Nah, ini temunya. Berikutnya, contoh 5.11. Sebuah mobil bermasa 1000 kg, berarti langsung di situ diketahui M. Nah, ini sudah ada. Melintasi sebuah jembatan yang melengkung, jari-jari kelengkungan berarti R. Ini 20 meter. Ini keliru ya. Ini 20 meter. Dengan pusat berada di bawah jembatan. Ini pusat lingkaran maksudnya. Berarti ada F sentri ini namanya. Tentukan besar gaya yang diberikan mobil pada jembatan, berarti tekan normal ini yang ditanya. Ini gaya tekan normal yang ditanya. Jika kelajuannya dia adalah 36 km per jam. Anda sudah belajar konversi energi, konversi satuan, yang mana 36 saya ingatkan lagi ya, 36 km per jam. Cara merubahnya, kilometer jadikan meter, berarti 36 turun 3 berarti 1000 ya, nolnya 3. Kemudian jam jadikan sekon, 1 jam 3600 sekon. Nah, seperti ini. 02 dicoret, 02 siret. 360 dikurangi 36 adalah, dibagi 36 adalah 10 meter per sekon. Seperti ini caranya. Nah, ini itu dari sini. Nah, ini 10 meter per sekon. Berikutnya kita akan mencari Fs. Fs-nya adalah yang menuju ke pusat positif. Berarti W min N. Jadi yang menuju ke pusat, ke sentri, positif. Nah, begini, berarti ini yang positif, Mg.
Maaf. Ini positif, yang ini negatif. Berarti W min N. W-nya adalah M kali G min N. Sama dengan Fs adalah mv kuadrat per R. Sehingga kalau N sendirian, kan berarti kan M V kuadrat per R ini pindah. Nah, ya N-nya kalau pindah ke sini berarti ini yang negatif ya. Negatif. Yang positifnya adalah W ya. W-nya positif. Berarti M kali G. Kita cek di sini. Ya betul, positif, negatif. Masukkan M-nya 1000, G-nya 10. Kemudian M-nya 1000, V-nya 10 kuadrat, jangan lupa dibagi 20. Nah, kalau dimasukkan di sini ketemunya 5000. Kita cek ya. 1000 kali 10 adalah 10.000. 10.000. Kemudian dikurangi 1000 kali 100 dibagi 20, 5. 5 kali 1000 adalah 5000. Betul. Ketemunya adalah 5000 Newton. Berikutnya. Oh ya, ini ada catatan, bisa dilihat. Penentuan resultan gaya radial mengikuti perjanjian sebagai berikut. Jika gaya berarah ke pusat lingkaran diberi tanda positif, tadi sudah saya jelaskan. Yang berarah keluar diberi tanda negatif. Nah, ini maksudnya plus dan min di sini. Pada contoh di atas, MG berarah ke pusat berarti positif, sedangkan N berarah keluar berarti negatif. Sudah saya jelaskan tadi. Contoh 5.12, sebuah mobil melintasi tikungan datar berjari-jari 50 meter. Berarti di situ diketahui R ya. R adalah jari-jari di sini. Ini R. Berarti R-nya 50 meter. Dengan kelajuan V, nah ini harus diuraikan dulu. V-nya adalah 54 km per jam. Dirubah dalam satuan meter per sekon. Maka sama dengan 54 meter. Berarti 03 jam ke sekon, berarti 3600. Ini coret 540 dibagi 6 itu adalah 1,5 berarti 15. Nah, ini ketemunya 15 meter per sekon. Kemudian kita lanjut. Jalannya kering dengan koefisien gesekan μs. Apakah mobil aman atau tergelincir? Pertanyaannya. Jika misalkan koefisien geseknya 0,6, sedangkan B misal koefisien geseknya μs-nya 0,2. Kita kerjakan berarti di sini diagram gaya tentu harus kita gambar. Di sini lalu ada W, N, kemudian ini gaya gesek. Kita cari untuk sigma Fy dulu. Sigma Fy sama dengan 0, ini maksudnya N dan W. Nah, ini yang plus, ini yang min. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti N min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. W-nya adalah M kali G ya. M kali G. Maka M-nya berapa? M-nya biarkan dalam M berarti ya. Lanjut berikutnya ya sama ini. Ketemunya N-nya adalah M kali G. Berikutnya sigma Fx. Fs-nya adalah gaya sentripetal. Berarti sigma Fx-nya adalah ini F sentripetal. F yang menuju ke pusat adalah apa? Bisa dilihat ini Fs-nya yang menuju ke sentrinya pusat. Ada apa? MV kuadrat per R ya. R adalah ada apa ini?
gesekan, berarti F ges mv kuadrat per R gitu. Nah ini dijabarkan, mu n nya adalah dimasukkan tadi M kali G, ini M nya dicoret. Nah begini, sehingga tinggal mu kali G sama dengan V kuadrat per R. Nah kalau dikeluarkan kan berarti mu GR V kuadratnya, ya kan? Nah ini mu GR, karena dicari bukan kuadrat maka di akar. Maka dicari di sini dalam kasus untuk yang ini V, untuk yang A ini kan sudah saya cari tadi, ini di sini. Ini ya maksudnya. Kita yang A kita cari pakai persamaan ini. Mu GR kita masukkan, mu-nya adalah 0,6. Yang B masukkan 0,4. Kita cek di sini. Mu-nya 0,6, mu-nya 0,2. Maaf 0,2. Dimasukkan di situ. Mu G-nya 10, R-nya 50 sama. 10 50 ketemu 17, yang ini 10. Apakah ini aman? Tentu ini berapa? 17 meter per sekon. Kalau kasarnya sekian berarti soalnya tadi kan 15, berarti aman. Untuk yang ini aman. Yang ini tidak aman karena dia kecepatannya 15, sedangkan kecepatan aman untuk yang gesekan di situ kan 15 meter per sekon, ya, lebih besar dari kecepatan aman. Kalau yang di sini 17 meter per sekon, yaitu kecepatan amannya 17, berarti ini 15 meter per sekon. Nah ini berarti lebih besar ini. Ini kecepatan aman lebih besar dari kecepatan mobil. Maka dia aman. Kalau di sini kecepatan mobil kan 15. Lebih besar dari berapa tadi? 10. Berarti tidak aman. Saya tulis di sini. Nah ini. Nah gini. Aman jika kecepatan amannya dengan kecepatan mobil itu lebih besar kecepatan aman. Tidak aman karena kecepatan mobilnya melebihi kecepatan aman. Nah ini saya simpulkan untuk lebih tipsnya ya, untuk menentukan kecepatan maksimum agar tetap aman, yaitu Vmax sama dengan mu GR. Tadi sudah di pembahasan di contoh soal sudah diberikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.